Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ngaji online Fiqhus Shiyam dari kitab Fiqhus Sunnah. Kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang al-i'tikaf. Tentang i'tikaf. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ada dua macam. Pertama adalah i'tikaf yang sifatnya wajib, yaitu i'tikaf yang dinazari. Misalnya orang kalau mengatakan, kalau lulus kuliah saya akan beriktikaf di masjid selama 3 hari, maka hukumnya menjadi wajib. Atau dengan alasan yang lainnya, maka ini yang disebut dengan i'tikaf yang dinazari. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf yang sifatnya sunnah. I'tikaf yang sunnah tidak ada batasan waktunya. Nah, kapan saja, tapi yang sangat dianjurkan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW pada tahun terakhir kehidupannya, beliau beriktikaf selama 20 hari pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat dan rukun i'tikaf. Nah, disyaratkan dalam i'tikaf itu harus orang muslim mumayyiz, artinya orang yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Disyaratkan juga tahiron minal janabah wal haid wan nifas, harus suci dari janabah, haid dan nifas. Kemudian rukunnya, rukun i'tikaf ya, jelas sebagaimana definisi tadi. Rukunnya adalah harus niat, harus diniati taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, harus niati taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berdiam diri di masjid. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang masjid yang sah dilakukan i'tikaf, di mana masjid yang boleh dilakukan i'tikaf. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan yang lainnya mengatakan bahwa setiap masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu secara berjamaah, nah itu boleh dilakukan i'tikaf. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Dawud mengatakan bahwa setiap masjid boleh dilakukan i'tikaf di dalamnya. Nah, karena tidak ada pengkhususan masjid tertentu untuk melakukan i'tikaf. Nah, hanya saja dalam mazhab Syafi'i al-afdhal, yang lebih baik dilakukan di masjid jami', sebagaimana Rasulullah SAW beliau beriktikaf di masjid jami', artinya masjid yang dipakai untuk sholat Jum'ah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disunahkan bagi orang yang sedang i'tikaf? Yustahabbu lil mu'takif ayuktsira min nawafil ibadat. Disunahkan bagi orang yang sedang i'tikaf untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti sholat, tilawatul Quran, zikir, tasbih, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Dan juga termasuk hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan bagi orang yang sedang i'tikaf adalah dirasatul ilmi wastidhkar kutubit tafsir wal hadis wa qiraati siyaril anbiya. Disunahkan juga mengkaji ilmu-ilmu tafsir, hadis, membaca sejarah para nabi, dan termasuk juga mengkaji fikih dan ilmu-ilmu agama yang lainnya.
Dan makruh bagi orang yang sedang i'tikaf melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yubahu lil mu'takif, apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf. Yang pertama, khuruju min mu'takafihi li tawdi' ahlihi, keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantarkan keluarganya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW suatu hari suatu malam dikunjungi oleh Sayyidah Safiyah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengantarkannya pulang ke rumahnya. Termasuk juga yang dibolehkan tarjilu sya'rihi wa halqi ra'sihi wa taqlimi adfarihi wa tanzifil badan. Boleh menyisir rambut, boleh mencukur rambut, boleh juga memotong kuku dan juga membersihkan badannya. Kemudian yang boleh dilakukan juga adalah al-khuruj lil hajah allati la budda minha, keluar dari masjid karena kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya liqada'il hajah, buang hajat, atau mandi, atau makan dan minum ketika tidak ada orang lain yang mengantarkan untuknya makan dan minum. Kemudian yang boleh juga dilakukan walahu ayakula wa yashraba fil masjid wa yanam fihi. Boleh makan, minum di masjid dan tidur di masjid. Ma'al muhafadzah ala nadhafatihi wa sinatihi. Tetap dengan menjaga kebersihan masjid dan kerapian masjid. Dan boleh juga walau ayaqidal uqud fihi, boleh melakukan transaksi-transaksi seperti ka'aqdin nikah, melakukan akad nikah, wa aqdil bai' wa syira', boleh melakukan jual beli, wa nahwi dzalika, dan akad-akad yang lainnya. Kemudian apa saja yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf diantaranya adalah al-khuruju minal masjid li ghairi hajah amdan wa in qalla, keluar dari masjid yang tanpa ada keperluan amdan, dengan sengaja meskipun sedikit. Kemudian ar-riddah, murtad dari Islam. Kemudian dhahabul aqli bi jununin aw sukrin wal haid wan nifas, hilang akal karena gila atau karena mabuk, kemudian juga haid dan nifas. Kemudian yang membatalkan i'tikaf juga al-wat'u, hubungan suami istri. Karena dalam ayat katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqrabuhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedang kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Wala ba'sa bil lamsi biduni syahwah, tapi boleh kalau hanya memegang istrinya tanpa dilandasi adanya syahwat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumnya qadha dalam i'tikaf? Misalnya orang melakukan i'tikaf kemudian tidak dilanjutkan. Di sini kalau i'tikafnya wajib maka harus diqadha. Tapi kalau i'tikafnya sunnah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan maka harus diqadha. Sebagaimana Imam Malik berpendapat seperti itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kalau i'tikafnya sunnah maka ketika tidak diselesaikan maka tidak wajib mengqadha. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.